Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman hadir kembali di podcast Teman Makan Siang. Podcast dari Protisi, portal edukasi dan informasi tentang pengendalian tembakau di Indonesia yang dikelola oleh Komnas Pengendalian Tembakau. Spesial bersama saya Laksmana Yuda aka Bang Jago. Kita akan podcast yang sangat spesial hari ini bersama Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJK MPH, spesialis kedokteran jiwa dan konselor psikiatrik khususnya tentang adiksi. Selamat siang dokter. Selamat siang, assalamualaikum. Aduh, terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Oke, teman makan siang hari ini justru kita yang bertamu dok. Terima kasih di kediaman Dr. Adi. Kita akan ngobrol-ngobrol khususnya tentang urgensi vape di Indonesia. Seberapa serius sih dok kecanduan vape di Indonesia itu, dok? Di Indonesia saat ini? Sangat serius ya, karena berdasarkan pengalaman saya, vape itu mulai merambah di kalangan anak remaja, kemudian bahkan anak-anak, kemudian juga kepada kaum pekerja, ya, dan sampai akhirnya kepada orang tua. Itu meliputi baik pria maupun wanita dan juga segala lapisan umur. Wah, ini dia. Ternyata bahaya vape sudah ke semua usia. Dampak kesehatan yang sudah Dr. Adi tanganin tentang vape ini gimana sih dok? Tentang adiksi vape di Indonesia yang pernah Dr. Adi tangani? Ya, pertama vape itu sebenarnya adalah perilaku vaping ya. Jadi dalam artian menghembuskan, menghirup dan menghembuskan zat-zat kimiawi ya. Dan itu awalnya adalah hanya isinya nikotin. Kita tahu nikotin itu juga zat adiktif. Saya sebagai psikiater adiksi itu menangani banyak hal terkait dengan kecanduan. Di Indonesia itu ada 4 kelompok narkoba sebenarnya ya. Yang pertama adalah legal atau illicit drugs. Narkoba yang diperjualbelikan secara bebas karena pemerintah mengharapkan cukainya, yaitu rokok dan alkohol. Yang kedua adalah prescription drug abuse, obat resep dokter yang disalahgunakan. Nanti kita bicara tentang etomidat, yaitu obat bius. Yang ketiga adalah traditional drugs, ya, sabu, putau, name it, yang kita kenal dari dahulu sampai sekarang. Dan yang keempat adalah new psychoactive substances, narkoba jenis baru. Disitulah itu yang mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan itu termasuk ganja sintetik atau orang mengatakan itu sinte atau gorila, kemudian katinona sintetik, termasuk nanti ada flaka, ya, ada hal-hal terkait dengan turunan-turunannya. Ada juga katinona, ya, yang menjadi dasar dari beberapa narkoba. Nah, disitulah turunan dari NPS itu yang sekarang dikenal sebagai narkoba cair. Ada gorila cair, ada ganja cair, ada sabu cair, dan ada etomida. Jadi itu semuanya masuk dari kelompok narkoba jenis baru. Wah, jadi sebenarnya temuannya udah lama banget ya dok ya? Ya, saya nangani 4 tahun terakhir mengenai narkoba di dalam vape. Jadi bukan kasus baru teman-teman tentang narkoba cair itu, kan emang Kepala BNN Indonesia baru aja menyatakan statement tentang bahaya narkoba dalam liquid vape ya. Itu baru aja di tahun ini. Dan sebenarnya Dr. Adi sudah menangani 4 tahun yang lalu. Ya dok ya, dari 4 tahun yang lalu Dr. Adi sudah menangani pasien-pasien yang tentang adiksi narkoba pada liquid ya dok. Ya. Tuh, sebenarnya dampaknya apa aja sih? Narkoba apa aja sih dok? Tadi sebenarnya yang lebih spesifik dalam vape itu, tadi kan sebenarnya sinte, kita udah dengar sinte itu gorila sintetis tuh kan, kita sudah kenal lama sebenarnya. Ternyata sekarang malah dimanfaatkan, dimasukin ke dalam liquid gitu loh. Sebenarnya gimana sih dok? Apa aja spesifiknya dok? Jadi kalau kita bicara mengenai vape itu sebenarnya ada beberapa jenis kan, jenis vape. Ada yang mengandung nikotin. Yang kita tahu nikotin itu adalah zat adiktif yang sangat adiktif. Hanya kalah
dengan opiat ya. Mhm. Dan itu membuat orang dengan nikotin itu tidak bisa lepas. Mhm. Vape itu ada nikotinnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu vape itu cartridge-nya diganti. Oh, jadi cartridge-nya yang Ya. dimanfaatkan bagi mereka itu. Dan cartridge itu isinya adalah narkoba cair. Oh. Jadi nanti bisa anything di situ. Hahaha. Bisa sabu cair, Mhm. bisa ganja cair, gorila cair, atau etomida. Nah, secara kasat mata tuh kita orang awam bisa nggak sih Dok bedain itu ada narkobanya atau liquid biasa gitu sebenarnya? Masalahnya terkamuflase dengan bau buah-buahan itu. Oh, jadi rasanya itu mencampur untuk gimana ya? Maksudnya mengkamuflasekan itu narkoba Ya. atau enggaknya gitu. Jadi yang gitu. kita tahu itu dari pengalaman pasien-pasien saya, Mhm. itu biasanya yang datang tuh istrinya ya. Nah, ini nih istrinya yang nangkep Istri justru suaminya. pasien ya, kemudian dia bercerita bahwa dalam beberapa waktu tiba-tiba suaminya ada perubahan perilaku. Mhm. Kemudian suaminya itu nge-vape dan istrinya cuma tahu bahwa dia adalah menggunakan vape dengan aroma buah tertentu gitu ya, apel, jeruk, anggur. Tapi dia akhirnya menemukan beberapa kasus itu di kamar mandi. Ternyata cartridge-nya itu disimpan di situ, dan cartridge-nya itu isinya adalah tadi ada ganja sintetik atau gorila cair, ya, ada etomidat, hal-hal yang memang membuat orang itu menjadi berubah perilaku. Justru malah keluarga yang nemuin langsung gitu, Ya. karena yang dirasain langsung keluarga ya, bukan Ya. orang lain. Justru keluarga dulu yang kena dampaknya Dok ya, Ya. karena perubahan perilaku dari pasien kok Ya. biasanya kayak gini, hal jalan jadi yang negatif gitu ya Dok ya. Istrinya, anaknya itu yang terdampak karena perilakunya jadi sangat kasar, bicaranya kasar, tiba-tiba memukul, emosional, itu yang terjadi. Jadi emosionalnya nggak kekontrol jadinya. Ya. Ya. Lebih jelasnya itu ya Dok ya, karena emosional dan perilaku yang biasa dia udah nggak biasa lagi yang dia bisa seperti itu, Ya. dampaknya keluarga. Kepala BNN, tadi saya bilang Kepala BNN udah menyatakan statement saat dari DPU ke DPR bagaimana bahaya narkoba pada liquid vape itu sangat berbahaya dan langsung menyatakan statement tentang pelarangan vape di Indonesia. Pendapat Dr. Adi sebagai ahli adiksi di Indonesia, bagaimana tentang statement dari Kepala BNN ini Dok? Saya sangat mendukung ya, karena dari segi banyak sudut pandang ya, misalnya dari sudut pandang ilmiah ya, karena ini zat adiktif, kemudian mau baik nikotinnya maupun narkoba cairnya gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan sudut pandang kesehatan masyarakat. Banyak negara tetangga kita karena memang mempertimbangkan mengenai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, contohnya Singapura, Vietnam ya, mempertimbangkan melarang kan. Karena apa? Karena mereka tidak mau ada hal-hal yang menjurumuskan generasi muda dan juga generasi yang di atasnya yang lebih tua dan produktif itu menjadi kecanduan atau ketergantungan pada narkoba yang ada dalam vape itu. Jadi itu yang mendasari kenapa Singapura contohnya sangat keras tentang vape ini. Karena dia menjaga betul daripada SDM sumber daya manusia rakyat kami ini tergerus memikirkan tentang hal-hal adiktif, lebih baik kita berpikir yang lebih produktif, daripada nanti terus-terusan nggak bisa dikendalikan, malah lebih baik ban aja langsung ya Dok ya. Ya, dan dampaknya itu kan secara fisik, mental, finansial kan. Ya. Kalau dia seseorang yang jadi gangguan jiwa atau dia misalnya kalau di fisik kan saya tahu ada EVALI ya. EVALI itu kan ada penyakit yang membuat paru-paru itu tidak berkembang dengan sempurna, tiba-tiba mati mendadak kan. Banyak kasus di Eropa, di Amerika itu karena gara EVALI. Jadi secara fisik. Jadi tiba-tiba sel-sel parunya itu tidak bisa berfungsi gitu, sehingga parunya tidak mengembang. Kemudian yang secara kesehatan jiwa, mentalnya. Orang kalau sudah edik itu kan akan terus-menerus mencari, menggunakan. Itu seperti up and down-nya dia never ending story gitu. Karena bisa tiba-tiba dia withdrawal atau sakau.
Dia jadi kumat, tobat, kumat itu ya. Iya, itu jadi fenomenanya dok ya, fenomena Iya. orang pengguna liquid cair narkoba itu kayak gitu ya dok ya, Iya. jadinya adiksinya ya. Ya, itu yang terjadi pada beberapa pasien saya, sehingga saya menyimpulkan bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, pengalaman lagi dok, kan 4 tahun tadi sudah ada banyak temuan. Yang paling parahnya dok, sampai apa sih dok pasien itu? Kan bisa peralihannya dari vape ke vape liquid narkoba, terus selain tadi dampak ke keluarga, yang paling dokter pengalaman paling parahnya apa nih dok kepada pasien dok? Ya, ada beberapa yang akhirnya jadi kriminal kan. Itu dia. Jadi pertama, dampaknya itu secara sosial pada keluarga yang terkecil. Misalnya ada beberapa pasien saya yang istrinya minta cerai tuh, Wah, itu dia. karena dia nge-vape pakai narkoba cair. Ya. Setelah itu kecanduan. Setelah kecanduan, suaminya akhirnya tidak perform di tempat kerjanya, dipecat dari pekerjaan. Yang berikutnya lagi adalah dampaknya ketika dia sebagai orang tua pada anak-anaknya. Kalau dia sudah tidak bekerja, dia emosional, kemudian dia sama anak-anaknya jadi kasar, ya, main tangan, keras. Dan yang juga memukul dah dampak secara finansial kan? Iya. Jadi karena dia menggunakan vape, kemudian dengan narkoba cair itu sangat costly, sangat mahal kan? Untuk membeli narkoba itu. Jadi yang saya lihat tuh secara dampak besar tuh udah itu. Ya. Wow. Bisa semua segi kehidupan terkena tuh. Bukan hanya pada dirinya ya dok ya. Ya. Ke lingkungan keluarganya, bahkan dia jauh dari anak, dari istri, ya kan, pekerjaan hilang, Ya. keluarga hilang, itu mungkin yang paling berat ya dalam hidup. Kalau kita di penjara oke, fine. Tapi kalau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, apalagi kehilangan anak, Ya. itu depresinya pasti akan merugikan diri sendiri, dan masa depan anaknya itu juga pasti kena gitu dok ya. Iya. Ini lebih psikolog guys. Jadi bagaimana oke lah kalau ditangkap narkoba, penjara is fine, itu berapa tahun gitu. Tapi kalau udah kehilangan segala hal, itu lo udah lebih menyakitkan seumur hidup gitu loh. Saya ada 2 kasus yang saya tangani ya. Yang pertama adalah kasus vaping dengan gorila cair. Gorila ini adalah sintetik cannabinoid ya. Jadi gorila ini adalah ganja sintetik. Orang-orang bilang tuh di kalangan orang awam tuh sinte. Sinte ya. Sinte itu adalah zat-zat kimia yang diracik, diramu sehingga terbentuklah zat yang mirip ganja, aromanya ganja, tapi dampaknya secara psikiatri, secara psikologis jauh lebih parah daripada ganja. Jadi orang yang pertama yang saya temui dengan vaping narkoba cair adalah dengan gorila cair. Ketika itu ada seorang ibu yang datang ke saya membawa suaminya dan mengadukan dia menggunakan vape, dan ketahuannya itu karena ada perubahan perilaku. Suaminya menjadi kasar, ringan tangan, ya, main tangan, memukul, kemudian juga malas-malasan bekerja. Wah, itu dia. Diperkuat dengan temuan istrinya bahwa ada cartridge dari vape-nya itu yang berisi cairan di kamar mandinya, ya, disembunyikan. Jadi disembunyikan ya sama sang bapaknya itu. Ya, bahkan sampai istrinya tuh membawa itu gorila cair itu ke saya. Dok, tolong dicium ini, apakah ini apa? Baunya sangat keras ya. Baunya bau aroma buah-buahan, tapi saya dalam 3-4 jam kemudian tuh saya teler. Oh, itu dia guys. Jadi saya hanya dari fisik mata nggak akan bisa kelihatan, tapi langsung ketika bau auranya aja berapa jam kemudian langsung terasa dong. Baunya bau wangi kan? Wangi ya, ditutup bisa buah-buahan atau mint atau apa tapi gitu. dampaknya tuh bisa jadi teler 3-4 jam kemudian. Hanya menghirup membaui dia. Ya, jadi itu adalah kasus tentang gorila cair yang saya tangani.
Jadi ada perubahan perilaku, kemudian suaminya itu ada psikotek ya, ada halusinasi, dengar suara, lihat bayangan. Dan juga ada waham paranoid, jadi dia merasa diawasi oleh polisi, oleh BNN. Paranoid jadinya. Ya, jadi parno ya. Parnoan dia. Karena dia menggunakan gorila cair. Itu kasus yang pertama yang buat saya cukup berat karena ada perubahan perilaku dan juga mempengaruhi keluarga. Kasus kedua yang saya tangani adalah vaping dengan etomidat. Gimana tuh, Dok? Etomidat itu adalah obat bius. Obat bius yang sering digunakan karena etomidat ini kerjanya cepat. Ya, kemudian dia bisa membantu misalnya ada tindakan-tindakan yang perlu tindakan segera dan tidak terlalu mempengaruhi jantung, tekanan darah dan lain-lain. Jadi ini cukup aman sebenarnya. Tapi disalahgunakan rupanya oleh para pecandu ya, dan digunakan etomidat ini dalam vaping. Ya. Yang terjadi kasusnya yang pernah saya tangani adalah seorang istri yang mengadukan suaminya itu juga berubah perilakunya menjadi emosional, kemudian menjadi ogah-ogahan dan malas. Suaminya ini pengusaha batubara, ya, istrinya juga pengusaha, ada bisnis di ibu kota, punya kios, punya dagangan sendiri. Yang terjadi adalah suaminya jadi malas bekerja, kemudian jadi kasar. Kemudian sangat baperan, sangat sensitif ya. Dan juga itu mendengar ada halusinasi ya, mendengar bisikan ya, melihat sesuatu. Nah, saya tanyakan kenapa, dia bilang karena stres karena bekerja, kemudian dia mencari pelampiasan dengan vaping etomidat, lebih rileks, lebih tenang. Jadi itu adalah kasus yang cukup berat yang saya tangani karena setelah saya berikan obat-obatan untuk mengurangi efeknya, dia ada depresi, dia ada psikotik, ada halusinasi, ada paranoid. Tapi beberapa minggu kemudian tuh dia saya dihubungi lagi di rumah sakit karena dia terjatuh ya, dia gemetar ya, dia sepertinya sakau ya, dan dia mencari barang itu lagi. Jadi sakau dia. Jadi karena sakaunya dia gemetar. Akhirnya saya naikkan dosis obat yang untuk menangani itu, kemudian alhamdulillah membaik. Dan yang terakhir adalah minggu lalu saya dihubungi oleh istrinya karena suaminya itu ditangkap oleh polisi gitu. Karena dia memesan etomidat itu ke rumahnya gitu. Jadi itu yang bisa saya gambarkan bagaimana jatuh bangunnya orang kalau memang dia vaping dengan narkoba cair dan individu atau pasien ini tidak tahu bahwa seberapa berat dampak dari vaping narkoba cair ini untuk dirinya dan keluarganya. Bagi teman-teman tuh nggak ada batas aman sebenarnya pengguna vape. Kita sekali lagi, aku tegaskan sekali lagi ya teman-teman, nggak ada yang bisa tahu apa barang apa yang liquid apa yang kita hisap, apakah ada kandungan narkobanya atau tidak, ataukah aman atau tidak, itu tidak ada yang bisa tahu sebenarnya. Yang tahunya ketika kita sudah coba tiba-tiba ada narkobanya, adiksi lah dan bahkan bisa kecanduan langsung. Seperti yang tadi Dokter Adi sampaikan. Dan sekali lagi buat adik-adik khususnya teman-teman, fokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia tentang rokok elektronik ini. Dan berdasarkan perspektif kesehatan nih Dok, sebagai dokter dan pasien sudah 4 tahun juga menangani klinis tentang khususnya adiksi, rekomendasi dokter terkait kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia khususnya tentang vape ya Dok ya, apakah cukup regulasi yang ketat atau ya memang yang disampaikan oleh keluarganya itu yang tadi penegasan si Dok, ban kita total ban, bagaimana jangan sampai
generasi kita kecanduan dan dampaknya sama seperti kayak rokok konvensional yang tidak bisa terkendalikan sampai sekarang pun seperti itu, Dok. Kalau saya pribadi sebagai seorang akademisi, karena saya dosen dan juga sebagai klinisi, karena saya praktek psikiatri dan psikiatri adiksi, saya sangat mendukung larangan total ya untuk vaping ini, karena memang akan sulit mengendalikan apa yang ada di dalam cartridge vaping itu sendiri. Itulah yang mendasari negara-negara lain ya seperti Singapura dan negara tetangga yang lainnya itu melarang vape dari beberapa tahun terakhir gitu ya. Karena apa? Sudut pandangnya adalah sudut pandang kesehatan masyarakat, public health. Kebetulan saya public health spesialis ya. Saya public health. Jadi saya juga bisa, selain sebagai klinisi, saya juga bisa lihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat, Eagles view bahwa ini masalah di masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya individu yang datang ke klinik, tetapi dari segi kesehatan masyarakat untuk sebuah negara, itu yang dikerjakan oleh negara tetangga sudah sangat baik, melarang total sehingga tidak ada potensi untuk adiksi dan tidak ada potensi untuk masuk ke narkoba gitu. Sobat muda, saya sebagai dokter jiwa yang menangani narkoba selama 30 tahun terakhir dan 4 tahun terakhir juga menangani narkoba cair di dalam vape, sangat menganjurkan agar sobat-sobat muda menghindari narkoba, kemudian menghindari perilaku-perilaku yang mencoba-coba yang belum jelas, yang merugikan kesehatan fisik maupun mental. Banyak ibadah, happy, having fun ketika muda, jangan lupa bahagia, dan selalu menjauhi rokok, narkoba, dan vape. Demikian dari saya. Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat, spesialis kesehatan jiwa. Terima kasih dokter atas hari ini, teman makan siang hari ini kita. Teman-teman, terima kasih. Semoga podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Saya mau ngabisin dulu nih sama dokter Adi. Kita makannya kepotong-potong nih. Pokoknya hari ini semoga insight materi hari ini, podcast hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, protisi.id adalah portal tentang edukasi dan pengendalian tembakau di Indonesia. Kita juga membuka klinik hukum di portal protisi.id. Silahkan dibuka. Yang mau konsul tentang regulasi, edukasi, atau pengaduan-pengaduan tentang kawasan tanpa rokok, tentang edukasi bahaya rokok, ataupun bagaimana ketemu kasus-kasus yang ada di masyarakat, silahkan. Kita buka klinik hukum di protisi.id. Bang Jago dari Komnas Pengendalian Tembakau dan Protisi undur diri. Sampai ketemu lagi. Dah.